Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas koneksi internet dan jaringan yang andal. Pada koneksi internet ada teknologi akses internet. Nah, sekarang Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang apa yang membentuk jaringan dan berbagai jenis jaringan. Namun bagaimana cara menghubungkan pengguna dan organisasi ke internet? Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ada banyak cara untuk melakukannya. Bisa pengguna rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya menggunakan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Pilihan koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Namun, pilihan yang populer meliputi kabel pita lebar, jalur pelanggan digital pita lebar atau DSL, one nirkabel, dan layanan seluler. Organisasi biasanya memerlukan akses ke situs perusahaan lain selain internet. Koneksi dapat diperlukan untuk mendukung layanan bisnis termasuk telepon IP, konferensi video, dan penyimpanan pusat data. SP menawarkan interkoneksi kelas bisnis. Layanan kelas bisnis yang populer meliputi DSL bisnis, jalur sewa, dan Metro Ethernet. Lalu ada koneksi internet rumah dan kantor kecil. Gambar di bawah ini dapat mengilustrasikan opsi koneksi umum untuk pengguna kantor kecil dan kantor rumah. Jadi seperti di gambar ini. Pertama adalah kabel. Biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Sinyal data internet ditransmisikan melalui kabel yang sama dengan yang digunakan untuk menyediakan televisi kabel. Kabel ini menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL atau singkatan dari Digital Subscriber Lines juga menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet yang selalu aktif. DSL berjalan melalui saluran telepon secara umum. Pengguna kantor kecil dan kantor rumah terhubung menggunakan Symmetrical DSL atau ADSL, yang berarti kecepatan unduh lebih cepat daripada kecepatan unggah. Lalu ada seluler. Akses internet seluler menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung. Dimanapun Anda bisa mendapatkan sinyal seluler, Anda bisa mendapatkan akses internet seluler. Performa dibatasi oleh kemampuan telepon dan menara seluler tempat telepon tersebut terhubung. Lalu ada satelit. Ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di area yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Antena parabola memerlukan garis pandang yang jelas ke satelit. Lalu ada telepon dial-up. Pilihan murah yang menggunakan saluran telepon apapun dan modem. Bandwidth rendah yang disediakan oleh koneksi modem dial-up tidak cukup untuk transfer data besar, meskipun berguna untuk akses seluler saat berpergian. Pilihan koneksi tersebut bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Lalu ada koneksi internet bisnis. Pilihan koneksi internet korporat berbeda dengan pilihan penggunaan rumahan. Bisnis memerlukan bandwidth yang lebih tinggi, bandwidth khusus, dan layanan terkelola. Pilihan koneksi yang tersedia berbeda-beda, bergantung pada jenis penyedia layanan yang berlokasi di dekatnya. Gambar di bawah ini dapat mengilustrasikan ya. Di sini ada dedicated license line. License line adalah sirkuit khusus dalam jaringan penyedia layanan yang menghubungkan kantor-kantor yang terpisah secara geografis untuk jaringan suara atau data pribadi. Sirkuit-sirkuit tersebut disewakan dengan tarif bulanan atau tahunan. Lalu ada Metro Ethernet. Terkadang dikenal sebagai Ethernet WAN. Dalam modul ini kita akan menyebutnya Metro Ethernet. Metro Ethernet memperluas teknologi akses LAN ke WAN. Ethernet adalah teknologi LAN yang akan Anda pelajari di modul berikutnya.
DSL bisnis. DSL bisnis tersedia dalam berbagai format. Pilihan yang populer adalah Symmetric Digital Subscriber, LAN atau SDSL, yang mirip dengan versi DSL konsumen tetapi menyediakan unggahan dan unduhan pada kecepatan tinggi yang sama. Lalu adalah satelit. Layanan satelit dapat menyediakan koneksi ketika solusi kabel tidak tersedia, seperti pada wilayah terpencil. Pilihan koneksi bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan ketersediaan penyedia layanan. Lalu ada jaringan konvergen, jaringan terpisah tradisional. Bayangkan sebuah sekolah yang dibangun 30 tahun yang lalu. Saat itu beberapa ruang kelas disambungkan dengan kabel untuk jaringan data, jaringan telepon, dan jaringan video untuk televisi. Jaringan-jaringan terpisah ini tidak dapat saling berkomunikasi. Setiap jaringan menggunakan teknologi yang berbeda untuk penyaluran sinyal komunikasi. Setiap jaringan memiliki seperangkat aturan dan standar sendiri untuk memastikan keberhasilan komunikasi. Beberapa layanan berjalan di beberapa jaringan, seperti pada gambar di bawah ini. Perangkat komputer memiliki jaringan sedang ke jaringan komputer. Jadi seperti inilah kira-kira. Lalu ada jaringan konvergen. Saat ini jaringan data, telepon, video yang terpisah saling menyatu, tidak seperti jaringan khusus. Jaringan konvergen mampu menyalurkan data, suara, dan video di antara berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Infrastruktur jaringan ini menggunakan serangkaian aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa berbagai layanan pada satu jaringan, seperti pada gambar di bawah ini. Jadi kita lanjut ke jaringan yang andal atau reliable network. Ada arsitektur jaringan. Pernahkah Anda sibuk bekerja daring tetapi kemudian internet mati? Seperti yang Anda ketahui, internet tidak mati, hanya kehilangan koneksi. Hal ini sangat membuat frustasi dengan begitu banyak orang di dunia yang bergantung pada akses jaringan untuk bekerja dan belajar. Jaringan harus dapat diandalkan. Dalam konteks ini, keandalan berarti lebih dari sekedar koneksi Anda ke internet. Topik ini berfokus pada 4 aspek keandalan jaringan. Peran jaringan telah berubah dari jaringan yang hanya menyediakan data menjadi sistem yang memungkinkan koneksi orang, perangkat, dan informasi dalam lingkungan jaringan yang kaya media dan terkonvergensi. Agar jaringan dapat berfungsi secara efisien dan tumbuh dalam lingkungan seperti ini, jaringan harus dibangun berdasarkan arsitektur jaringan dan standar. Jaringan juga mendukung berbagai macam aplikasi dan jaringan. Jaringan harus beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Istilah arsitektur jaringan dalam konteks ini mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan serta aturan terprogram atau protokol yang memindahkan data melalui jaringan. Seiring dengan berkembangnya jaringan, kami telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar yang harus dipenuhi oleh arsitek jaringan yang memenuhi harapan pengguna, yaitu toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan atau QoS, dan keamanan. Yang pertama adalah toleransi kesalahan. Jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terpengaruh selama kegagalan. Jaringan ini dibangun untuk memungkinkan pemulihan cepat saat kegagalan tersebut terjadi.
Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan akan langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Memilih beberapa jalur ke tujuan dikenal sebagai redundansi. Menerapkan jaringan paket switch merupakan salah satu cara jaringan yang andal menyediakan redundansi. Paket switching membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Satu pesan seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengalamatan yang diperlukan dari sumber dan tujuan pesan. Router dalam jaringan mengganti paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengambil jalur yang sangat berbeda ke tujuan yang sama. Pada gambar bawah ini, pengguna tidak menyadari dan tidak terpengaruh oleh router yang secara dinamis berubah saat tautan gagal. Koneksi redundan memungkinkan jalur alternatif jika perangkat atau tautan gagal. Pengalaman pengguna tidak terpengaruh sama sekali. Lalu ada skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru. Hal ini dilakukan tanpa menurunkan kinerja layanan yang diakses oleh pengguna yang sudah ada. Gambar di bawah ini menunjukkan bagaimana jaringan baru dapat dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangnya mengikuti standar dan protokol yang diterima. Hal ini memungkinkan vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk dan layanan tanpa harus merancang serangkaian aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan. Seperti gambar di bawah ini. Lalu ada kualitas layanan. Kualitas layanan atau QoS merupakan persyaratan jaringan yang terus meningkat saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan ekspektasi yang lebih tinggi terhadap kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda yang konstan? Karena konten data, suara, dan video terus menyatu ke jaringan yang sama. QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang andal kepada semua pengguna. Kemacetan terjadi saat permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit yang dapat ditransmisikan dalam 1 detik atau bit per detik atau bps. Saat komunikasi simultan dicoba di seluruh jaringan, permintaan bandwidth jaringan dapat melebihi ketersediaannya sehingga menciptakan kemacetan jaringan. Bila volume lalu lintas lebih besar daripada yang dapat diangkut melalui jaringan, perangkat akan menyimpan paket dalam memori sehingga sumber daya tersedia untuk mengirimkannya. Dalam gambar di bawah ini, satu pengguna meminta halaman web dan yang lain sedang menelpon. Dengan kebijakan COS, router dapat mengelola aliran data dan lalu lintas suara dengan memprioritaskan komunikasi suara jika jaringan mengalami kemacetan. Fokus COS dapat memprioritaskan lalu lintas yang sensitif terhadap waktu. Jenis lalu lintas, bukan konten lalu lintas, adalah yang penting. Pada gambar di bawah ini adalah contohnya. Lalu ada keamanan jaringan. Infrastruktur jaringan, layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan merupakan aset pribadi dan bisnis yang penting. Administrator jaringan harus memperhatikan 2 jenis masalah keamanan jaringan, yaitu keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat,
yang menyediakan konektivitas jaringan dan menjaga akses tidak sah kepada perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Administrator jaringan juga harus melindungi informasi yang terdapat dalam paket yang dikirimkan melalui jaringan dan informasi yang tersimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan ada 3 persyarat utama, yaitu pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan data berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan pewenang yang dapat mengakses dan membaca data. Lalu ada integritas. Integritas data meyakinkan pengguna bahwa informasi belum diubah dalam transmisi dari asal ke tujuan. Lalu ada ketersediaan. Ketersediaan data menjamin pengguna akses tepat waktu dan andal ke layanan data bagi pengguna yang berwenang. Jadi cukup segitu saja video kali ini.